من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sebagai panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas sebuah tema yang cukup relevan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu berubah dan bertahan dari dalam diri kita sendiri. Hijrah itu relevan. Semua orang memiliki kecepatan dan jalannya masing-masing. Awalnya mulai masih semangat nih, mulai ikut kajian, ubah gaya berpakaian, tapi lama-lama baru terasa tantangan sebenarnya. 1 bulan semangatnya mulai drop, 2 bulan mulai boros sholat, 3 bulan ya Allah dia balik lagi ke makannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena godaan di zaman sekarang itu banyak banget. Media sosial ngajak kita pamer, teman-teman ngajak kita nongkrong sampai lupa waktu, konten di TikTok bikin kita lupa fokus dari pikiran. Nah, dari situ kita harus sadar, kita harus berubah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100, wa man yahajir fi sabilillahi dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, lalu niscaya mereka akan mendapatkan tempat di bumi dan rezeki yang banyak, dan mereka keluar dari rumah dengan maksud berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah dan Rasulnya. Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tujuan, maka pahalanya akan tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita jika berhijrah itu jalannya dibukakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bila kita berubah ini, kita bisa melihat kisah-kisah Rasul dengan penuh perjuangan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, juga sahabat seperti Bilal bin Rabah ketika tubuhnya ditimpa batu besar di padang pasir dengan Uhud. Beliau tetap mempertahankan imannya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu termulia. Ketika kita niat berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan bermudah. Setiap langkahnya akan diberikan kemudahan. Nah, setelah kita berhijrah nih, ada tantangan yang menanti juga, seperti istiqomah, di mana menahan diri agar tidak kembali ke jalan yang lama. Dan karena istiqomah itu ada setan yang menunggu kita, ada yang setan membisikkan, setan tak pernah kalah, dan juga kita harus bisa mengontrol diri kita dari godaan syaitan. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah itu bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih baik dari kemarin. Di mana kita itu bukan sprint cepet-cepetan, tapi maraton panjang. Kadang lelah, kadang capek, kadang sendirian, tapi tetap jalan. Dan maka kita itu istiqomah itu ibarat kita ngecas nih. Ngecas itu harus dicolokin ke amal dan ilmu agar energinya itu tidak habis. Nah, dari sini kita bisa tahu, kita bisa harus menjaga iman dan ilmu kita agar kita harus bisa berhijrah dan beristiqomah. Lalu dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59, di mana ketika kita lagi
Dan juga ketika kita sedang capek, ketika dunia membisikkan kepada kita menyerahlah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menemani kita. Di situ kita bisa berusaha terus selalu beristiqomah, selalu bekerja. La tahzan inna Allaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, dari situ juga kita harus bisa mengimbangi hijrah dan istiqomah. Hijrah, setelah kita berhijrah juga ada namanya istiqomah. Jadi kita harus mengimbangi dua-duanya. Hijrah itu pengambilan dari sempurna menjadi lebih baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah yang dimaksud itu tadi harus bisa dimantapkan dari sebuah hati juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menggunakan rambut. Tapi kalau saya bilang cakep boleh. Ayam jago berkokok pagi. Nah, kita ulang biar semangat nih. Cakepnya kurang kelas. Ayam jago kokok pagi. Bikin target ibu di dapur. Kalau hijrah